saat sidang. Materi ini akan dibawakan oleh Pak Abdar, Pak Hasmi, dan Akang Rahmat. Tapi Akang Rahmatnya berhalangan hadir, jadi langsung saja saya serahkan kepada Pak Abdar. Silakan Pak. Ya, terima kasih rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya manggilnya apa ya, bapak-bapak atau kang? Buahkan boleh Ya, sampai giliran saya untuk menyampaikan. Ini kebetulan temanya sebenarnya tadi apa yang disinggung sedikit, storytelling, jadi bercerita. Kalau tadi Kang Yono ya cerita bukit cinta ya. Langsung saya masukkan di sini barusan infonya. Tapi bagaimanapun juga tentu kita harus tahu seperti apa sih harus bercerita itu, bagaimana membuat cerita, apakah cerita ketika muncul sesuatu terus langsung kita ungkapkan gitu saja atau seperti apa. Nah ini yang kita mesti tahu dasar-dasar untuk bercerita. Jadi saya langsungkan saja poinnya. Yang pertama, pertanyaan mendasarnya adalah apakah bercerita itu? Apakah bercerita itu, apakah perjalanan kita dari satu tempat ke tempat yang lain, ataukah bercerita itu kejadian yang pernah dialami, ataukah bercerita itu pengalaman yang mungkin yang kita berbeda ya. Kita mungkin di desa ini mungkin ada tempat-tempat tertentu punya pengalaman tertentu, maka dari pengalaman itu dianggap sebagai sesuatu cerita. Atau apakah bercerita itu ada konflik di situ atau ada perseteruan di dalamnya atau bagaimana? Dan yang terakhir di situ saya tuliskan cerita itu ada awal, ada bagian tengah dan ada bagian akhir. Nah, untuk konteks kita diskusi sore ini, saya akan lebih menekankan kepada aspek yang berkaitan buat cerita itu ada awal, ada bagian tengah dan ada bagian akhir. Jadi di sekitar kita sebenarnya banyak cerita yang tadi Kang Yono kemukakan dan tadi Bu Masih, apalagi tadi pas disebutkan cerita tentang homestay. Nah, itu kalau diangkat sebagai sebuah kisah dalam konteks bagaimana kakak bakang ini atau tadi Mang kalau mau ada turis yang mau datang ke sini mau bercerita seperti apa sih munculnya homestay di sini. Nah, kita harus tahu dulu ya, harus mengenali seperti apa. Jadi dari cerita itu nanti kita tadi bisa menentukan. Lalu apa yang harus dilakukan supaya mampu kita menemukan itu ya, cerita di sekitar kita itu seperti apa? Kita harus temukan dulu ya, di mana awal cerita itu adanya. Harus temukan itu. Terus bentuk ceritanya seperti apa? Nah, kalau kita sudah tahu, misalnya tadi kalau Bukit Cinta posisinya di mana, Kang? Di sebelah utara. Ya. Nah, berarti harus tahu dulu. Kalau mau bercerita ke guide nanti Bukit Cinta, kalau Kang ceritanya di sini harus diungkapkan. Bukit Cinta posisinya ada di sana. Jadi itu yang jelas kita udah tahu menemukan ceritanya awalnya dari sana. Tapi bagaimana bentuk ceritanya itu? Nah, nanti mungkin akan kelihatan dari poin-poin yang akan bisa kemukakan. Kemudian setelah kita tahu bentuk ceritanya yang tadi disebutkan akhirnya berpisah ya. Apakah memang berpisah drama akhirnya? Pertanyaan ini saya munculkan tadi ceritanya kisah cinta tadi. Jadi kita harus tahu kalau mau berceritanya ceritakan apa yang kita temukan, itu artinya kita sudah mampu untuk bercerita. Karena persoalannya adalah seperti apa kita akan bisa mencapai ke situ.
Ini saya contohkan tadi kami dari kampus berangkat, itu bagian awal berangkat dari kampus. Tapi kemudian kami dalam perjalanan, jadi menyetir sekitar 152 km ke sini. Bagian akhir sampai di sini. Tapi bagaimana bercerita dari ONJ ke Cilimus itu? Datanya ini, bagaimana mulai mengkisahkannya? Nah, untuk mengkisahkannya itu kita harus punya struktur, ya. Ada struktur yang memudahkan kita untuk bercerita. Nah, untuk struktur ini mungkin saya akan menjelaskan lebih lanjut dari apa yang ada ini. Karena gini, cerita itu ada karakter biasanya, ya. Kalau tadi Bukti Cinta karakternya siapa? Nanti kan dulu. Kang Yono sendiri. Tokohnya siapa? Atau apa yang terjadi di situ, kita harus jelas. Karakter yang diceritakan tentang Bukti Cinta itu tentang siapa sebenarnya. Nah, jadi dari ceritanya kita tahu karakternya itu, nanti baru kita bisa. Nah, ketika kita tahu karakter itu, berarti kita juga harus ngerti apa tujuannya, ya, dari apa karakter cerita itu. Jadi yang jelas setiap tujuan yang mau dicapai dari karakter cerita itu pasti ada tantangan, ada tantangan, ada rintangan. Dari apa yang diceritakan, termasuk pembicaraan itu ada tantangan dari rintangan. Tapi kita harus juga tahu bagaimana menyelesaikannya, itu disebut suatu resolusi, ya. Oleh karena itu, struktur sederhana dalam bercerita itu hanya ada 4 komponen itu, ya. Ada karakter, ada tujuan, atau ada semacam tantangan di dalamnya, kisahnya seperti apa, terus resolusinya atau penyelesaiannya apa. Jadi apa yang mau kita putuskan untuk menyelesaikan itu. Nah, tadi saya sengaja dari cerita yang dikemukakan tadi. Nih. Apakah ceritanya tentang si pasang remaja yang lugu itu tentang Bukti Cinta itu? Ya. Coba Kang, ceritanya sebenarnya apa sih Kang? Nggak, dari cerita-cerita rakyat di sini ya. Ini pasti cerita rakyat kan? Iya. Mitos. Apakah yang diceritakan itu tentang remaja yang lugu, Ya. atau bukan remaja lugu? Jadi tapi maaf ya kalau ngomongannya salah gitu Pak. Saya nggak tahu gitu kan. Itu kan dari kalau orang itu kan kalau menurut bahasa Sunda itu kan harus sanuk-sanuk dulu kalau cerita gitu kan. Ya. Sama orang yang nggak ada gitu kan. Secara singkatnya gini, misalkan kita belum pasangan ke Gunung Cinta, kita lagi PDKT nih. Asik. PDKT ngobrol, udah pulangnya jadian gitu. Misalnya kalau kita udah jadian, di atas itu punya masalah apa ngobrol-ngobrol, pulangnya putus. Nah, itu kan ada kisahnya itu. Tapi contohnya tentang apa sebenarnya? contohnya dari prodi seni kemarin UNJ juga, kata dosennya dari sana tuh belum pada kenal. Ya. Pas di sini di homestay dia PDKT, kan kita trekking nih jalan-jalan ke atas, pulang di atas jadian. Aduh, dosennya ngobrol ke kita. Dosennya ngobrol. Iya. Gitu. Ya, itu artinya dalam karakternya. Iya. Ada sesuatu yang bisa muncul menjadi sesuatu yang akhirnya jadi atau akhirnya putus kan? Itu yang dimaksudkan di sini tantangan putus itu. Tapi apakah dengan adanya putus atau jadi itu, apakah itu merupakan sebuah resolusi, sebuah penyelesaian dari kisah yang mau diceritakan? Jadi kalian harus tahu audiens kita sebenarnya tertarik hal apanya ini. Kalau membuat turis audiens kita kan. Nah,
kita apakah hanya menyelesaikan hanya sampai dia putus atau sampai dia jadi itu, atau ada solusi yang lain, ya, ada cerita yang lain yang sebenarnya nanti lebih dramatis ceritanya, sehingga orang yang kita ajak ke sini sebagai audiens kita atau turis yang kita jadikan kita kan guide. Ya, kayak Nah, kita ketika mengajak mereka semakin fokus mendengarkan cerita kita. Ya, makin fokus apa yang cerita kita. Maka di sini saya tuliskan apakah resolusinya mati bersama atau apa? Mati bareng. itu kan secara ininya Pak, yang kita tahu gitu kan. Kalau yang makna yang lain, mungkin di sini kan ada juru kunci, ada orang tua. Takutnya kalau saya itu salah omongan. Kalau secara garis besarnya itu yang tahu dikasih ke anak yang sekarang itu cerita mitosnya. Kalau apa gitu ya, kalau dalam satu minggu atau 3 minggu itu suka selalu ada yang ziarah ke atas dari Purwakarta, dari itu kan itu mah ngobrolnya sama yang juru kunci itu sesepuh di sini. Iya gitu, kebetulan ya sesepuhnya ada di sini dekat juga gitu kan, rumahnya ini abah gitu kan ada. Nah terus yang saya tahu mah cuman mitosnya itu aja. Cuman hari Senin Kamis gak boleh kalau ajak kamu ke atas. Kalau kita trekking dari bawah kita harus ucapin salam. Kenapa Pak? Gak tahu kita yang kita lalui itu ke atas itu kan. Kita harus ucapin salam, mau itu kita yang mau dibawanya tamu lokal, tamu biasa, kita aja yang ucapan salam. Syukur-syukur yang kita bawa tamu itu semuanya agamanya Islam, kita ajakin salam semua naik ke atas. Insya Allah apa gitu kan, mitosnya gitu. Ya bisa kan Natal di situ masuk ke situ, atau hari Kamis atau hari Senin itu nggak boleh ke situ. Ini bagian kisahnya. Ya, bagian kisahnya gini Pak. Kadang suka apa ya? Lihat apa gitu kan di sana tuh, kalau yang kosong mah itu kan orang kalau memaksakan hari Senin atau Kamis misalkan memaksakan pengen ke atas, misalkan suka lihat hewan anu gitu kan. Oh iya. Iya pulang gitu kan, mungkin itu udah dikasih tahu misalkan sama sepuh di sini nggak boleh kalau ke sana gitu kan. Terutama teman-teman juga ya, waktu acara di sini Ruatan Bumi pas hari Senin di sini kata sepuh nggak boleh ke Gunung Cinta. Ngapain? Mau jalan-jalan sore, nggak ada hujan, nggak ada angin, pohon itu jatuh sendiri, udah pada pulang lagi. Mungkin mengingatkan, mungkin gitu ya ceritanya gitu. Jadi tantangannya berarti banyak ya, banyak yang muncul kalau itu dilakukan atau kalau tidak dilakukan. Iya. Berarti pandai-pandai kakang lah bercerita ke audiensnya, Iya, ke turisnya, supaya mereka tertarik dengan cerita kita. Kita akan mengajak mereka supaya paham apa yang kita ceritakan, dan mereka semakin menarik dengan apa yang kita ceritakan. Kan ujung-ujung akhirnya apa nanti? Kalau saya kaitkan dengan homestay, ujung akhirnya apakah audiens kita ini akan tidur di sini atau tidak? Pikirkan juga itu. Nah, kalau ceritanya, kisahnya menarik, mungkin orangnya akhirnya, oh kalau gitu kami nginap aja, ingin ketahuan kisah selanjutnya apa. Jadi itu, ya. Karena dengan cara-cara seperti itu kita berarti bisa mengembangkan hal yang membuat orang makin senang datang ke sini. Jadi ini yang perlu kita pikirkan nanti kan, apakah memang kisah bukit cinta atau kisah tentang cerita bagaimana munculnya homestay dan sebagainya tadi itu bisa nggak dibuat dalam bentuk yang saya sebutkan seperti ini. Karakternya apa dari masing-masingnya, kemudian tujuan dari kisah itu. Kalau misalnya homestay mau dibuat, karakter homestay kita itu apa, ya? Apakah homestay kita itu sederhana atau cukup atau lebih? Nah, itu karakternya.
Nah, terus apa tujuan homestay ini mau kita buat itu? Apakah tujuannya dalam rangka meningkatkan income atau ada yang lain? Kemudian apa tantangannya di sana? Mungkin orang yang datang ke sini dari segi menu berbeda-beda. Itu sebuah tantangan itu. Nah, bagaimana ini menyelesaikannya? Jadi ada semacam resolusi sebenarnya yang mau kita capai. Ya. Mungkin saya lanjutkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau berkaitan bagaimana membuat bercerita tadi. Jadi karakternya itu harus sesuatu yang nyata dan saling berhubungan. Nah, kalau memang tadi kisahnya kan itu mitos ya. Bagaimana ini menjadikan sesuatu yang real? Sebenarnya nyata yang dimaksudkan di sini untuk mengajak orang yang kita jadikan audiens atau tamu kita itu merasa dia dari kisah kita itu ini sesuatu yang memang menarik buat mereka. Jadi nyata di sini bukan benar-benar harus nyata seperti kisah sesungguhnya, bukan itu artinya. Ya, tapi bagaimana orang ini tertarik dengan kita. Jadi dari cerita ini ketika mereka tertarik, berarti sudah ada saling hubungan antara kita dengan peserta atau audiens kita. Terus di dalam cerita itu kan tadi sudah saya ceritakan juga ada semacam drama, ada semacam memperlihatkan kisah-kisah yang saling bertentangan, karakternya, tantangannya seperti apa. Bikin cerita-cerita itu ya seperti tadi katanya kalau hari itu tantangannya ini, kalau hari ini tantangannya itu. Di sana seperti itu maksudnya tuh terdapat drama dari cerita itu. Nah, cerita harusnya sesuatu yang penting yang membutuhkan tindakan. Nah, tindakannya apa? Nah, tindakannya kan terkait bagaimana audiens kita nanti. Ya, apakah tindakan yang kita harapkan dari audiens kita itu seperti yang tadi saya katakan, dia akan tetap berminat di sini atau seperti apa? Saya nggak tahu di Bukit Cinta itu di bawahnya ada orang jualan atau apa. Apakah nanti dari cerita yang kita sampaikan nanti ada sesuatu tindakan yang harus dilakukan oleh audiens kita, dia harus belanja di situ misalnya. Kalau di bawah itu Pak, di bawah Gunung Cinta itu perkebunan nanas. Nah, Hampir berapa hektar ya perkebunan nanas sekelilingnya Bukit Cinta itu? Hampir Iya. 40 Pak. Hampir 40 apakah hektar. dengan banyaknya nanas di situ audiens kita ini harus belanja nanas? Bisa jadi Pak. Petik sendiri. Iya. Jadi cerita gini ya Pak, ceritanya di trekking ini kita juga seperti yang barusan, kita harus ada cerita kan kita guide ya. Dari awal berangkat di sini kan masuk dulu perkebunan nanas. Di sana anak-anak menjelaskan dari tanaman dari awal sampai panen berbuah itu berapa tahun, harus pupuknya ini. Mereka udah bisa menjelaskan ke tamu. Terus udah beres di perkebunan nanas, kita ada palawija. Di palawija itu ada sayuran timun, kubis, semacam itu dijelasin juga sama si tamu, jelasin cara nanamnya ini. Udah beres itu ke tanaman padi. Dari padi itu dari lewat sawah padi itu dijelasin juga dari mulai nanam ini. Nah udah beres itu naik ke Bukit Cinta kita ngejelasinnya ya seperti yang tadi kita yang baru apa segitu ya, mitosnya itu aja. Naik ke atas di bukit itu kadang kupas nanas di sana kan ada gazebo kecil lah di atas gitu kan. Di sana itu kita sambil ngejelasin sambil apa di atas juga sama apa turun bukit
mau jalurnya ke apa yang 7 kilo atau mau pulang lagi ke rumah. Misalkan kalau 7 kilo kita endingnya di Cimutan, pemandian sumber mata air. Di sana juga ada bukan mitos ya, ada sejarahnya, ada ceritanya di sana sumber mata air itu. Bahkan kemarin mau ada dari PT Aqua pengen masuk sama desa, kita ditolak. Buat apa gitu kan? Kalau mereka udah pada masuk, kita mau jadi apa, mau penonton atau apa? Mending lestarikan aja yang ada gitu kan. Di sana juga ceritanya lumayan, ada ceritanya. Sama juga Ciputan juga, Senin Kamis nggak boleh ada yang kunjung, nggak boleh ada yang berendam gitu kan. Sama aja. Satu desa Cisaat itu tempat-tempat yang bisa disebut sakral itu harus Senin Kamis juga boleh ada yang kunjung. Ya. Jadi di situ kan memang kelihatan ya, ada cerita yang ada dramatis, Iya. dramanya sedikit. Yang jelas ceritanya tadi juga saya lihat dari apa yang disampaikan itu ada hubungan sebab akibat satu dengan lain. Jadi kalau itu bisa dirangkum atau dibuat satu persatu, misalnya kisah tentang Bukit Cinta, kisah tentang sumber air tadi, itu kalau dibuatkan dengan model yang tadi saya kemukakan, ada karakternya apa, tantangan atau apa, nah, itu kalau dikumpulkan di desa ini mungkin sudah bisa banyak kisah yang bisa dimunculkan. Kalau suatu saat nanti ada tamu yang datang di sini, jadi bisa dipilah-pilah. Yang penting kita mampu dalam konteks itu. Yang terakhir di sini dituliskan, cerita itu haruslah membuat emosi orang yang mendengarkan. Iya. Nah itu yang paling penting itu ya, membangkitkan emosi ini. Kalau emosinya sudah tertarik dengan apa yang kita lakukan, ya udah, dia mau beli apa aja supaya kita mau itu. Sebagai guide kan harusnya ujungnya di situ kan. Iya. Jadi kita belajarnya gini Pak, misalkan mengunjungi kebun nanas ya. Kebun nanas itu kan misalkan paket udah termasuk paket kan kita. Misalkan masuk ke kebun nanas mungkin kalau mandu 5 orang itu paling habis nanas di kebun itu paling 3 biji. Itu kan udah masuk paket. Kalau kita ketemu pengen beli boleh, mau petik di sini iya. Ntar yang punya kebun yang nganterin ke tempat akhir, misalkan pesen berapa ribu ini ada, udah ada di tempat. Jadi misalkan kebun ini sekarang habis panen, kebun ini yang baru siap panen, kita nggak ngegayat ke kebun ini lagi. Kalau ada tamu kita ke kebun yang satu. Jadi semua warga itu udah bisa merasakan hasil dari kita belajar trekking kayak gini gitu kan gitu. Terlibat semua hal ini terlibat gitu kan. Misalkan ke kebun atau ke perkebunan sawah, padi gitu kan. Misalkan ada yang panen padi. Misalkan dari kemarin itu dari dosen apa? Anu pertama si Amel teh. Prodi apa? Pas jalan-jalan pagi, kesenian ya. Pas jalan pagi kita ajak trek, pas nyampe ke sawah ada yang panen. Kan dosen, boleh nggak ibu megang itu? Nyobain. Boleh ibu, silakan. Berbaur sama masyarakat. Mereka buat bikin laporan ke UNJ Jakarta. Mereka seperti ikut panen kan, lebih itu kan. Mungkin kita ada tamu juga, kalau ada yang panen kita selalu berhenti. Caranya panen padi itu seperti ini gitu. Mungkin kalau ada dari paket uangnya suka ada, misalkan kita kasih buat beli sabun atau apa untuk tadi tamu kesana gitu sambil lewat atau apa gitu kan. Jadi pembelajaran mereka yang kesini itu tamu itu jadi enggak cuma nginep, enggak cuma ini, tapi tadi itu Anda datang sebagai tamu, pulang Anda bawa ilmu kan gitu. Temanya itu. Ilmu Kang Rahmat. Emang guru Bang Rahmat ini. Bang Rahmat kalau nginep tuh suka di sini, kalau ke Cisatu nggak mau nginep di sana, nginepnya pengen di sini. Yang di pinggir sawah, homestay yang itu. Pasti kalau ke sini mau nginep di sana aja gitu. Kayak kemana-mana. Paling sore malam
ngobrol di sini sama sesepuh di sini, Bang Rahmat mau ngobrolnya jadi gini ya, berbaur seperti Bang Rahmat tuh ke sini tuh gua seperti Udah kampung keluarga. sendiri ya. Iya Bang, udah bikin aja kakak di sini gitu. Iya. Ya berarti apa yang disampaikan tadi yang barusan itu sebenarnya ada di sini. Ya. Ya harus jelas audiens, Iya. siapa kita cari tahu apa yang kita harapkan terhadap mereka. Ya, kemudian apa sih tantangan yang kita akan hadapi dari tujuan yang mau kita capai, terus karakter apa untuk mengatasi masalah itu. Nah, jadi kalau cerita yang seperti yang dikemukakan tadi itu bisa kita lakukan, saya yakin nanti desa ini akan semakin banyak turis datang ke sini. Yang penting kita tahu karakter yang mau kita ceritakan. Apa tujuan dari karakter itu, kira-kira apa hambatan atau rintangannya, dan apa penyelesaian dari karakter itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Kang. Mudah-mudahan nanti Kakang bisa membuat foto ini. Bisa tentang apa? Misalkan Ya. Bapak Ibu pengen lebih jelas tentang sejarahnya Cisaat, Cilimus, mungkin bisa ngobrol sama Abah di sini ada gitu kan. Tahu jadi sejarah jadi tahun berapa gitu. tahu, tapi saya mah takut salah, takut apa gitu. Jadi kita saling apa ya? Saling menghargai yang udah nggak ada. Takutnya salah lu ngomong, kata takutnya gitu sama yang udah nggak ada kan. Nggak mau jadi ini gitu. Ya, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan.